Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Asifah. Hari ini saya akan membawakan kultum tentang begitu besarnya kasih sayang Allah. Dahulu sekali, pada masa umat sebelum kita, ada seseorang laki yang telah melakukan dosa sangat besar. Ia telah membunuh 99 orang. Pada suatu saat, timbullah keinginan untuk bertobat. Namun, masihkah Allah Subhanahu wa taala menerima tobat dan memberikan ampunan untuknya? Kemudian bertanyalah ia kepada orang-orang di sekelilingnya. Tahukah kalian di mana orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Dengan takut-takut, orang-orang itu berpikir sejenak, lalu salah seorang dari mereka mengatakan, Pergilah terus ke arah telunjuk jariku, lalu bertanyalah di mana rumah seorang rahib yang terkenal sangat tinggi ilmunya. Pembunuh itu bergegas pergi, hatinya dipenuhi harapan untuk bertobat. Nah, sampai di rumah orang rahib, ia langsung menceritakan semua pembunuhannya dan bertanya, jika aku bertobat, dapatkah dosaku terampuni? Dahi rahib berkerut, tak percaya dengan pertanyaan itu. Dengan senyum mengejek ia mengatakan, tidak, sekali-kali dosamu tidak akan terampuni. Kamu tahu kenapa? Karena kamu itu orang yang paling terkutuk di muka bumi ini. Wajah si pembunuh memerah murka, dalam sekejap mata dicabutnya pedang dan dibunuhnya sang rahib. Kini korban pembunuhannya sudah genap 100 orang. Dengan wajah murung, ia menemui orang-orang yang ketakutan dan bertanya lagi, rahib itu bukan orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Pasti ada orang lain. Bisakah kalian menunjukkan orang yang lebih berilmu dari rahib itu? Orang-orang menunjukkan rumah seorang ulama. Setelah pembunuh menanyakan hal sama, ulama menjawab, tentu saja bisa. Siapakah yang akan menghalangi orang yang mau bertobat? Tetapi dengarlah saranku. Tinggalkanlah negerimu sebab negerimu itu buruk. Pergilah ke kota yang penduduknya orang-orang saleh dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Setelah mengucapkan terima kasih, si pembunuh 100 manusia pergi menuju ke negeri yang ditunjukkan oleh sang ulama. Semakin lama, semakin jauh ia meninggalkan negerinya. Namun negeri orang-orang saleh yang ditujunya masih jauh. Baru separuh perjalanan, maut datang menjemput dan ia pun roboh di tengah jalan. Malaikat rahmah datang bersama malaikat azab. Keduanya bertengkar memperebutkan mayat si pembunuh. Orang ini pergi begitu jauh untuk bertobat dan memulai hidup baru bersama orang-orang saleh. Hatinya dipenuhi harapan akan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan disaki penyesalan yang mendalam akan perbuatannya yang telah lampau. Demikian malaikat rahmah berkata. Namun malaikat azab mendebatnya dengan keras. Tetapi kau pun tahu bahwa sejak bertobat ia belum melakukan kebaikan sama sekali. Jadi akulah yang lebih berhak membawa rohnya untuk disiksa di dalam kubur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang lain. Malaikat ini turun ke dunia dalam bentuk manusia. Kemudian ia menghampiri kedua malaikat yang tengah saling berlibut itu. Kedua malaikat menoleh kepadanya dan meminta malaikat ketiga untuk menjadi penengah. Maka malaikat ketiga pun berkata, ukurlah jarak antara kedua negeri itu. Negeri tempat orang ini berasal dan negeri tempat orang-orang saleh yang ditujunya. Kemana negeri yang lebih dekat, ke negeri itulah dia tergolong. Maka mereka bertiga mengukur jarak dari tempat si pembunuh terletak ke masing-masing negeri. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan negeri asal pembunuh untuk menjauh dan negeri orang-orang saleh yang ditujunya untuk mendekat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ukurlah jarak antara keduanya.
Maka para malaikat itu mengukur dan mendapatkan bahwa ternyata jarak ke tempat yang lebih, dan jarak yang ditujunya lebih dekat sejengkal dari negeri yang ditinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengampuninya. Malaikat rahmah lalu membawa roh orang itu pergi ke tempat yang baik di alam kubur. Dari kisah tadi kita simpulkan bahwa begitu besar kasih Allah kepada orang yang mau bertobat. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, kita tidak boleh berputus asa kepada pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan putus asa sebagai sifat orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kaum kafir. Quran surah 12 ayat 86. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.